Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Pluton adalah senjata kuno pertama yang disebut di One Piece, tepatnya pada Arc Alabasta. Walaupun Pluton jadi senjata kuno yang pertama kali disebut, justru Pluton jadi satu-satunya senjata kuno yang kita belum tahu bentuk dan kekuatannya seperti apa. Kita sudah tahu Poseidon adalah Shirahoshi, bentuknya putri duyung, kemampuannya mengendalikan Seeking. Nah, yang terbaru Vegapunk memberikan penjelasan bahwa senjata yang menghancurkan kerajaan Lulusia adalah senjata kuno, yang otomatis kemungkinan besar itu Uranus. Kekuatannya berbentuk laser. Nah, bagaimana dengan Pluton? Beberapa info yang kita ketahui tentang Pluton adalah: pertama, Pluton adalah the most dangerous beast in the history of shipbuilding, atau binatang paling berbahaya dalam sejarah pembuatan kapal. Clue kedua adalah Pluton sedang tertidur di dasar Old Wano. Nah, di video kali ini gua akan bahas teori bentuk dari senjata kuno Pluton. Teori ini akan berfokus menganalisis clue-clue yang kita punya sekarang yang ternyata berhubungan dengan paus kesayangan kita semua, Labun. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Dari informasi tentang Pluton yang gue jelasin sebelumnya, jika kita perhatiin lebih detail, ada pernyataan yang cukup menarik di sini. Pertama, Tom mengatakan ke Franky dan Iceberg kalau Pluton adalah binatang paling berbahaya dalam sejarah pembuatan kapal. Kata kunci yang menarik di sini adalah binatang. Lalu, clue yang kedua, Kozuki Sukiyaki mengatakan bahwa Pluton tertidur di Old Wano. Kata kuncinya tertidur, seakan-akan Pluton adalah makhluk hidup. Bisa aja kata-kata ini adalah kiasan. Tapi bagaimana kalau enggak? Bagaimana kalau Pluton benar-benar binatang yang tertidur di Old Wano? Tapi bang, kita kan tahu kalau Pluton adalah kapal perang. Bahkan bisa dibangun ulang karena Franky sebelumnya punya cetakan atau blueprintnya. Nah, tapi justru ini yang jadi menarik. Oleh sebab itu, kita akan hubungkan nih clue tersebut dengan Labun, paus kesayangan kita semua. Labun bisa disebut makhluk hidup dan robot secara bersamaan. Kita semua tahu kalau Labun merupakan makhluk hidup yang dimodifikasi bagian dalam tubuhnya. Labun memiliki banyak ruangan di dalam tubuhnya. Bahkan dalam tubuh Labun ada pulau yang biasa dipakai Krokus untuk bersantai. Bahkan uniknya, Labun dicat dengan zat aneh yang berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam tubuh Labun yang gelap. Nah, kalian pernah bertanya-tanya nggak bagaimana caranya Krokus membuat Labun menjadi seperti ini? Kalau kalian bertanya-tanya dan bingung, reaksi itu adalah reaksi yang sama ketika Franky mengetahui bentuk Pluton. Franky juga bertanya-tanya bagaimana mungkin manusia bisa membangun hal seperti itu. Nah, hal ini yang menjadi dasar teorinya. Pluton adalah binatang paling berbahaya. Pluton tertidur seakan-akan makhluk hidup. Pluton adalah kapal perang. Apakah mungkin bentuk Pluton mirip dengan Labun? Apakah cara Pluton dibangun mirip seperti Labun? Labun merupakan makhluk hidup, tapi secara bersamaan Labun juga bisa dibilang sebagai senjata karena tubuhnya bisa dimodifikasi. Oke, kita lanjut ke bukti-bukti selanjutnya ya. Salah satu misi Labun adalah menghancurkan Red Line. Tujuannya agar Labun bisa kembali ke West Blue dan bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Ramber Pirates. Ramber Pirates adalah bajak laut Brook yang dulu yang sekarang sudah pada mati. Apakah ini clue atau foreshadow dari Oda jika Pluton akan mirip seperti Labun? Apakah Pluton memiliki peran untuk menghancurkan Red Line juga di masa depan sama seperti Labun? Selain itu, Labun dihadang atau dibatasi oleh Red Line yang merupakan dinding yang tinggi. Hal ini juga sama dengan Pluton di Wano. Pluton dihadang oleh dinding yang tinggi yang juga melindungi Wano. Oke, karena teori ini menghubungkan bahwa bentuk Pluton adalah paus seperti Labun, kita coba hubungkan dengan paus-paus lainnya yang ada di One Piece dan di dunia nyata. Pertama, Moby Dick, sebuah kapal yang berbentuk paus putih milik Whitebeard Pirate. Dalam dunia nyata ada novel karangan Herman Melville yang berjudul Moby Dick, menceritakan tentang kapten kapal bernama Ahab yang terobsesi untuk memburu paus putih besar yang disebut Moby Dick. Menariknya di sini, pada novel tersebut Moby Dick dijadikan sebagai simbol. Pertama, sebagai simbol ambiguitas moral. Paus ini tidak jahat ataupun baik, tergantung perspektif individu. Mirip dengan senjata kuno, baik atau buruknya tergantung siapa yang menggunakannya. Selain itu, Moby Dick digambarkan sebagai simbol kekuatan alam dan balas dendam. Moby Dick sering dilihat sebagai representasi dari kekuatan alam yang luar biasa dan tidak bisa diprediksi. Bagi Kapten Ahab, kapten pada
novel ini, Moby Dick adalah simbol dari takdir dan objek balas dendam. Obsesi Ahab terhadap paus ini mencerminkan perjuangan manusia melawan nasib yang dianggap tidak adil. Apakah Pluton akan dijadikan senjata untuk balas dendam terhadap tidak adilnya abad kekosongan? Selain novel dari Herman Melville, ada juga buku yang gak kalah menarik, yaitu The Godwell karangan T.J. Bass. Pada buku ini diceritakan ada paus biru bernama Rorqual Maru yang dimodifikasi secara mekanis dan biologis untuk melayani umat manusia. Paus biru ini merupakan setengah paus dan setengah kapal, bertujuan untuk melawan koloni jahat. Nah, ini yang bikin gua kaget. Paus biru ini diceritakan tertidur dan akan terbangun lagi untuk menyelamatkan manusia. Kita tahu Pluton juga tertidur dan udah pasti akan terbangun lagi di masa depan. Apakah Pluton juga akan menyelamatkan manusia? Pada mitologi Romawi juga dewa Pluton disebut Orcus. Orcus adalah nama yang sangat mirip dengan Orca yang merupakan paus pembunuh. Oke, sebenarnya selain referensi novel, kita juga bisa melihat simbol-simbol paus lain di cerita One Piece. Salah satunya adalah simbol paus berbentuk bulan sabit di Pulau Zoo. Bahkan bentuk paus ini sempat ditiru Franky, orang yang mengetahui bentuk Pluton. Apakah ini clue dari Oda juga? Patung paus di Zoo menggambarkan bentuk asli dari Pluton. Jadi kalau gue simpulin, Pluton mungkin berbentuk seperti labun, paus yang dimodifikasi menjadi senjata. Dialog-dialog pada Tom, Franky, dan Kozuki Sukiyaki mengisyaratkan bahwa Pluton adalah makhluk hidup sama seperti Poseidon. Nah, gimana menurut kalian tentang teori bentuk senjata kuno Pluton? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Coba komen juga kalau kalian punya teori lain tentang wujud senjata kuno Pluton. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.無念だ。船は分かりますけど